Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubair Abidin. Saya dari kelas D4 Pemasaran Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara berkomunikasi yang dimiliki suatu daerah atau negara tertentu. Dalam budaya konteks tinggi seperti Jepang, Cina, Korea, dan negara-negara Arab, komunikasi sangat bergantung pada makna, budaya, nonverbal, kontekstual, dan bersama dengan kata lain, komunikator konteks tinggi sangat mementingkan segala sesuatu yang mengelilingi pesan eksplisit termasuk hubungan interpersonal, isyarat nonverbal, dan pengaturan fisik dan sosial. Informasi ditransmisikan tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui isyarat nonverbal seperti gerak tubuh, infleksi suara, dan ekspresi wajah yang dapat memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Kontak mata misalnya yang dianjurkan di Amerika Utara mungkin memiliki arti yang ambigu atau dianggap tidak sopan dalam budaya konteks tinggi tertentu. Makna tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan tetapi bagaimana dikatakan dan oleh bagaimana implikasi sosial seperti status dan posisi komunikator berperan. Untuk budaya konteks tinggi, bahasa adalah semacam pelumas sosial, pelonggaran dan harmonisasi hubungan yang didefinisikan menurut orientasi kelompok atau kolektivitas di mana kita daripada saya adalah kunci identitas, karena keterus-terangan mungkin dianggap tidak sopan. Diskusi dalam budaya konteks tinggi dapat berputar-putar pada isu kunci daripada membahasnya secara langsung. Komunikasi dengan budaya konteks tinggi dapat mengharuskan Anda untuk fokus pada strategi kesopanan yang menunjukkan rasa hormat Anda kepada pembaca dan pendengar. Di sini saya akan menjelaskan di mana isi artikel tentang jurnal saya yang berhubungan dengan jadi hubungannya yaitu sini Jepang merupakan sebuah kelompok negara yang memiliki negara konteks kultur. Nyatanya masih sering ditemukan adanya perbedaan gaya komunikasi antara kedua negara tersebut. Mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di negara konteks kultur seperti Jepang juga merasakan adanya perbedaan gaya komunikasi dengan masyarakat setempat, meskipun kedua negara tersebut berasal dari kelompok budaya yang hampir serupa. Seringkali mahasiswa Indonesia merasa gaya komunikasi masyarakat Jepang terlalu berbelit-belit, serta seringkali menggunakan komunikasi non-verbal guna menyampaikan pesannya, sehingga memungkinkan terjadinya miskomunikasi antara kedua belah pihak. Jadi masyarakat negara high content kultur seperti Jepang tidak meletakkan emphasis pada kata-kata yang mereka keluarkan, hanya saja kepada konteks dan juga penggunaan komunikasi nonverbal. Konteks serta setting situasi sekitar, tensi atau kecepatan interaksi menjadi faktor penting dalam komunikasi masyarakat di konten kultur.
Isi selanjutnya isi artikel yang di jurnal ini juga berisi tentang globalisasi yang berkembang pesat, lebih banyak antara kontak antar budaya. Hal ini membuat kesadaran perbedaan budaya ini lebih penting untuk komunikasi yang berjalan dengan lancar. Ini adalah dugaan yang masuk akal bahwa realitas baru globalisasi telah mempengaruhi gaya komunikasi budaya tertentu. Secara lintas budaya, studi konteks hal cukup berpengaruh dan cukup sering berhasil diterapkan. Adanya penggunaan konteks untuk menanam informasi dan makna ke dalam komunikasi bervariasi antar budaya. Oleh karena itu, budaya dapat dicirikan sebagai terutama budaya konteks rendah atau tinggi. Tujuan penelitian dasar atau penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sejauh mana model konteks hal membedakan gaya komunikasi etnis dan kelompok budaya yang ditentukan. Lebih khususnya, anggota budaya konteks rendah atau tinggi berbeda dalam cara mereka menggunakan konteks dalam menyampaikan informasi melalui komunikasi. Maka komunikasi. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.